Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karena Allah ibadah serta inayahnya kita semua bisa berkumpul berwajah bertatap muka di acara yang luar biasa ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga segala usaha ikhtiar kita dalam berkumpul, berdiskusi, mendengarkan nasihat dari para asatidz, para ulama, menjadi imbangan yang memberatkan amal soleh kita di yang lain. Dan kita sekarang memasuki sesi terakhir yang insya Allah mengenai dai yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Amin Mukhtar, yang alhamdulillah tadi sudah dibacakan profil kita. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, dipersilakan kepada Al-Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tamnun tastakthir, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am du'atu ala abwabi jahannam, al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus para sesepuh dan pimpinan jam'iyah, PC hingga PJ Persis dan otonom di Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, begitu juga ketua dan jajaran panitia penyelenggara Tamhidul Mubalighin PC Persis Cihideng yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas kudrah, irodah, serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersua dalam kajian teristimewa khususnya bagi peserta Tamhidul Mubalighin yang tetap setia dan punya semangat sepenuh jiwa dalam upaya menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa melalui berbagai amal utama, tholabul ilmi, dan syiar ilmu-ilmu agama. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penata acara dan juga materi yang disampaikan oleh para guru kita di sesi yang pertama dan sesi kedua, di kajian sesi yang ketiga ini ada beberapa catatan tambahan barangkali yang perlu untuk dihadirkan sebagai bagian dari bekal untuk para calon dai, tak terkecuali juga bahan untuk evaluasi, bahkan introspeksi, termasuk bagi saya sendiri sebagai orang yang mendapatkan amanah di dalam dakwah Islamiyah. Kita tahu bahwa dakwah sebagai upaya ikhrajun nas minaz zulumat ilan nur, dakwah sebagai upaya menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju pencerahan, dalam prakteknya tentu saja melibatkan banyak unsur selain unsur maudhu, materi, uslub atau metode, kemudian wasilah, media,
Mad'u, objek dakwah dan goyah. Tujuan dakwah yang tak kalah penting adalah unsur da'i, sang juru penerang, unsur mujahid dakwah dan mubalik. Berkenaan dengan aspek da'i, mujahid dakwah atau mubalik, terdapat beberapa kriteria, syarat dan bekal yang terkadang kami sendiri memang cukup berat, bahkan boleh jadi Amin Muhtar sendiri can pantes disebut da'i kalau merujuk kepada kriteria, prasyarat dan bekal seseorang menjalankan tugas sebagai da'i. Nah, dalam keterbatasan waktu, yang pasti keterbatasan kemampuan Amin Muhtar, surat Al-Mudaththir ayat 3 sampai 7 kiranya memadai dijadikan sebagai bahan kurikulum pembinaan da'i dan bahan ajar tamhidul mubaligin, tak terkecuali menjadi bahan evaluasi bahkan koreksi terhadap kita, saya khususnya, di dalam memainkan fungsi dan peran dakwah. Catatannya gini Bapak Ibu, menjadi da'i hari ini gitu kan, tampaknya begitu mudah. Kalau dalam bahasa kita hanya bermodalkan punya kemampuan retorika dengan humor-humor segar, menghafal sedikit Quran hadis dan menggunakan atribut, orang bisa jadi da'i gitu. Jadi menjadi da'i hari ini lebih mudah daripada membuat SIM. Begitu. Kalau ukuran da'inya adalah penilaian masyarakat, apresiasi atau testimoni dari orang, maka menjadi da'i sangatlah mudah untuk hari ini. Tetapi sekiranya kita mengembalikan tugas dakwah, fungsi dan peran ad-du'at dalam kerangka dakwah Islam, dakwah ilallah, maka sejatinya menjadi da'i, juru penerang, mubalik bukanlah perkara yang mudah. Maka tidak sembarang orang bisa menjadi da'i. Dilihat dari aspek tugas, bahwa dakwah adalah melanjutkan tugas suci para nabi. Maka dalam hal inilah yang paling berat, karena dakwah ini melanjutkan misi suci para nabi, maka yang berat itu adalah bagaimana masyarakat melihat bahwa sosok ini pantas mengemban misi suci, melanjutkan tugas para nabi. Ini yang tidak mudah. Jadi saya nggak akan mengulas tadi ruang lingkup dakwah dalam kerangka ini, tidak dibatasi dalam konteks mimbar, tidak dibatasi dalam konteks media tertentu, tapi da'i dalam konteks peran dan fungsi melanjutkan misi suci para nabi. Maka dalam kerangka inilah menjadi da'i tidak mudah, karena tugas suci itu yang tidak mudahnya bukan di strateginya,
bukan di medianya atau di urusan materi. Saya yakin orang Tasik 30 juz Quran mah sudah dihafal, Bulughul Maram di luar kepala kan, kurang apa bahannya, tapi bukan itu yang beratnya, tapi memainkan fungsi dan peran. Nah, maka surat Al-Mudaththir inilah khususnya kami angkatan 90 di Jamiah Persis yang ditempa kurikulum dalam pembinaan kadar mubalik. Dari surat Al-Mudaththir ayat 3 sampai 7 ini kita dapatkan beberapa kurikulum pembinaan dai, bahan ajar tamhid. Yang pertama yaitu agungkanlah Tuhanmu. Merujuk pada surat Al-Mudaththir ayat 3 dengan ungkapan warabbaka fakabbir, dan hanya Allah yang diagungkan oleh para dai. Tidak ada yang agung di mata sang juru dakwah selain Allah. Dengan ayat ini menggunakan ungkapan hasr hanya, maka seorang dai punya keyakinan hanya Allah yang diagungkan, sehingga pelaksanaan tugas dakwahnya tiada lain mengharapkan keridhaan Allah. Jadi orang berdakwah karena apa? Karena ridho Allah. Sebab seorang dai diajarkan dan harus menjadi keyakinan bahwa hanya Allah lah yang harus diagungkan. Jika dai melaksanakan dakwah punya tujuan-tujuan lain seperti riasah ilmiah, popularitas ilmiah, popularitas publik, kemudian kedudukan, belum lagi urusan kekayaan, maka niscaya yang bersangkutan itu gagal menjadi seorang dai melanjutkan tugas suci para nabi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi di Tasikmalaya ya Ustaz Yusuf, terkadang seseorang sukses dakwah kalau dihitungnya jumlah mustami. Kalau banyak mustaminya sukses, kalau dua gagal. Itu keliru. Seorang dai sebelum berkiprah pakai sepeda, sekarang pakai mobil, sukses. Salah. Andai kata ukuran sukses dai dilihat dari follower, maka yang paling gagal Nabi Nuh. Saya nggak akan nanya ke bapak, ke ibu-ibu pala linter, seberapa tahun dakwah Nabi Nuh? 400 sampai 500 tahun. Berapa followernya? Cuman 40. Persis di Tasikmalaya berapa umurnya? Sudah ratusan, sukses. Nabi Nuh gagal. Inilah yang dialami oleh Nabi Yunus ketika dakwah. Mohon maaf kalau bahasa sekarang, posting di media, nu ngajempol-jempol aja. Ari materi geura hanas we gitu, si materi konten teh sakitu ngaberebet, ai follower teh nambahan. Akhirnya Nabi Yunus pundung karena seakan-akan dakwahnya tidak diterima. Maka ketika pundung itulah diberikan tadkiroh dengan ditelan oleh ikan paus. Itu karena persoalan apa? Target.
Maka dalam kerangka ini seorang dai dikatakan sukses bukan urusan popularitas, bukan urusan makom, bukan urusan seberapa banyak kekayaan yang diperoleh dengan dakwahnya, tetapi ridho Allah itulah yang harus menjadi tujuan. Bahwa orang berdakwah karena ingin mendapatkan ridho Allah, itulah yang dimaksud warabbaka fakabir sebagai kurikulum utama calon dai atau juru dakwah. Ini penting karena nanti suatu saat bahwa ternyata yang lebih stres teh daina, umat tercerahkan, dai nuripuh, karena seakan-akan dakwahnya gagal kalau menggunakan ukuran-ukuran yang demikian. Iya Pak, mau dibeja-beja Ustaz Yusuf ya. Guru-guru kita, guru-guru anak sampai akhir hayat seperti Ustadz Suhada, Ustadz Ali Ghazali, kemana-mana masih kena angkot, padahal beliau sudah jadi ketua Dewan Hizbah. Pertanyaan dalam tanda petik, apakah mereka tidak punya peluang? Piraku urang wae barisa, kolot urang teu bisa. Nah itu contoh Pak. Oh berarti Ustadz Suhada gagal, pedah nugi ke akhir hayat kan angkot. Ustadz Ali Ghazali sudah demikian hebat beliau, apakah juga gagal karena sampai akhir hayat motor wae teu boga? Itu kalau ukurannya demikian. Sampai ada satu daerah di Cianjur Nyingcet gitu. Saya pernah datang ke sana acara tabligh akbar. Sekiranya bukan pribumi yang membawa motor ngalangkungan galeng jeung peuting, kajian bedo jadi ustad. Ternyata dirintisnya oleh para orang tua kita, anu motor wae tidak bisa asuh. Saya berpikir ini demikian hebat para guru kita sebagai dai, kalau bukan karena warabbaka fakabir, yaitu mencari keridhaan ilahi. Nah ini yang pertama yang saya katakan kembali, menjadi dai sesuai dengan koridor syar'i itu tidak mudah, karena yang paling pokok adalah tujuannya untuk menggapai keridhaan Allah. Eta mah engke bab urusan karena harta, karena kedudukan, itu mah side effect, bukan tujuan. Apa? Ya suatu saat bisa jadi populer da efek, hiji saat teh populer da efek teh. Ini catatan yang pertama yang diajarkan kepada kami, terutama angkatan tahun 90-an sebelum berkiprah. Maka nasihat ini yang selalu diingatkan oleh para guru, khususnya di Dewan Hizbah yang hari ini kebanyakan sudah mendahului kita. Catatan kedua yaitu sucikan pakaianmu, wa thiyabaka fatahhir. Catatan yang disampaikan bahwa setiap orang punya dua pakaian. Ada pakaian lahiriah, ada pakaian batiniah. Maka seorang dai tak bisa dilepaskan dari dua pakaian ini. Yang pertama pakaian batiniah. Maka seorang dai harus mencucikan pakaian batinnya, yang populer dengan sebutan tazkiyatun nafas, menyucikan diri. Mengapa? Karena dai punya misi suci, menyampaikan ayat-ayat suci. Tidak mungkin ayat suci disampaikan oleh baju yang kotor, hati yang dekil. Maka materi suci akan subur di hati yang suci. Lain kurang bahan,
Bahana mah banyak, tapi cek sepuh mah tara nyangkrung. Apa nyangkrung bahasa Jerman gitu. Jadi si ayat suci itu tidak betah di dalam diri. Ngahaja ngapalkeun Bu, bisa ke hari tama langsung surat Al-Baqarah 282. Ngaji bisa 4 jam. Beres ngaji leungit udah gitu. Si ayat teh terkadang bukan materinya yang kurang, tapi tidak betah ayat suci itu pada diri. Itulah mensucikan pakaian batin. Karena sekali lagi rek nerangkeun ayat suci Quran Sunnah, maka tidak mungkin kesucian petunjuk ini bisa abadi kalau sang penyampaian teu bersih gitu. Tata nyangkrung bahasa pasepuh mah gitu. Jadi tiba saya terus orang teh kan belajar Quran berbahasa sunnah gitu. Tapi begitu disampaikan teh, kalau bahasa orang tua mah sakapeung teu kareueut gitu. Apa kareueut bahasa Perancis namanya gitu. Jadi tidak terasa gitu. Karena bukan ayatnya yang salah, tapi sang dai-nya yang tidak punya ikatan suci dengan ayat suci itu. 2, termasuk wasiyabaka patohir dalam kerangka tazkiyatun nafas, hendaknya dai mengilmui apa yang didakwahkan. Jadi dailah yang harus lebih sering upgrading diri. Mohon maaf, ini nasihat sampai hari ini terus terngiang. Jadi seorang ustadz, jadi seorang dai, ilmunya jangan kalah oleh mustami. Maka dai harus rajin, semakin banyak jadwal, semakin sibuk dakwah, jadwal upgrading dirinya harus lebih kuat. Kenapa? Maka suatu saat mustami meninggalkan sebab di dai sudah mulai kekurangan bahan. Mun bahasa orang Tasik mah muter we eta deui gitu. Kadang-kadang hiji bahan ku 10 ustad di tempat eta keneh. Maka seorang dai dipintarkan sejatinya oleh mustami. Inilah yang sering disampaikan gini bahasana, khususnya kepada saya. Haram ustad dai bujeng-bujeng elmuna sahandap mustami. Sejajar saja haram. Itu tenginjem celi. Dan ini sering diingatkan. Dai ustad mah teu meunang boro-boro katinggalin ilmu ku mustami. Sederajat juga tidak boleh. Maka ustad mubaliglah yang harus lebih menempa diri supaya ilmu yang disampaikannya terus menerus tak pernah terhenti. Itulah mubalig teko gitu. Jadi nyician terus kabatur dirina teu dieusian. Maka satu saat mustami bubar karena tos teu aya pulungeun deui di ustad. Jadi semakin sibuk teh, semakin banyak jadwal teh harus semakin rajin menempa diri. Bahkan saya sendiri dinasehatkan sesibuk apapun harus ada 1 hari nge-upgrade. Tidak boleh diganggu. 1 hari itu harus ditempa. Orang tua kita Ustadz Abdurrahman setahun sekali Ramadan semakin kurang. Bahkan kalau bisa tidak ada jadwal di bulan Ramadan khusus untuk menempa, karena membagi ilmunya 11 bulan, sabulana upgrade. Mata tara maca deui Ustadz Abdurrahman gitu. Kenapa? Karena selama 1 bulan itu ditempa, 11 bulan nebar. Saya juga baru setengah belajar, mudah-mudahan tahun depan mah hayang sama sekali tong aya jadwal. Biasanya Ramadan itu namatkeun kitab. Tahun sekian namatkeun el autor. Ya minimal datos ayat terjemahna ayeuna mah dibaca. Jadi tiap Ramadan itu terasa menggairahkan karena ada sesuatu yang baru yang tidak didapat dalam 11 bulan. Nanti 11 bulan hasilnya ditebar. Jadi harus selalu terdepan.
harus selalu terdepan. Dalam bahasa kita urusan ilmu, dai dan ustad itu kudu diharap we. Ini yang terkadang kita lupa, seakan-akan kalau sudah jadi ustad jadi dai mah tekut tong belajar, padahal belajarnya harus lebih rajin daripada mustami. Ini mohon maaf yang sering diingatkan, ustad itu dipinterkeun ku mustami. Makanya dalam konteks ini jangan anggap enteng kalau kita dakwah. Punten, mustami hiji jeung mustami 1000 kudu sarua persiapanana. Itu karaos tah tantangan teh lah teu pira ngaji di Ciberem, ngaji di Cihideung nggak boleh. Jadi rek hiji rek 2 jeung 1000 kudu sami persiapanana. Bahkan suatu saat boleh jadi di hiji tempat ada orang yang lebih berilmu daripada sang mubalik. Itulah yang dimaksud oleh Nabi, ruba mubalagin aw min samiin. Betapa banyak ternyata orang yang jadi mustami lebih pandai daripada yang menyampaikan. Itu teh karaos pangaruhna teh gitu. Ditingali wah mustamina ge lulusan pesantren sidaina teu kudu maca kitab misalkan gitu. Nggak boleh. Ini yang disebut dengan wasiabaka patohir. Jadi sucikan jiwa. Dalam hal ini termasuk upgrading diri. Tak boleh terhenti. Bahkan sekali lagi, dai harus selalu terdepan di dalam menambah wawasan, di dalam ilmu, dalam urusan pengetahuan. Apalagi membedakan mubalik dan dai. Posisi mubalik dalam pengertian khusus jauh lebih berat daripada seorang dai, terutama tabahur, penguasaan terhadap ilmu syar'i. Kemudian yang tak kalah penting yaitu wasiabaka patohir berkenaan dengan pakaian lahir. Punten pisan Bapak Ibu, rek kumaha simpati ka dai lamun dai caludih. Orang mau bagaimana simpati, orang mau bagaimana tertarik lamun daina teu berseka. Dalam konteks ini Ustadz Persis garaya di zamannya lain rek gagayaan. Ustadz Abdurrahman, Ustadz Yusuf tahun 60-an nganggo jas, nganggo kopiah, nganggo BMW, motor BMW coba tahun 60-an. Sabaraha harga BMW tahun 60-an? Lain rek gaya. Tapi ada image yang harus dibersihkan, yaitu jangan sampai ada kesan mubalik santri ustad mah kumau. Sarungan teberseka. Maka urusan kostum, mumpung aya Ustadz Yusuf, ini penting, Pak. Betul, Pak. Jadi kalau bisa para dai teh cek sepuma di dangdanan. Teu kudu macakeun hadis ningalina we jual simpati gitu. Di mana cenah ngadamelna gitu kan. Tah, Pak, sedetil itu guru-guru kita memperhatikan. Lain rek gaya, tapi ini bagian dari perintah syar'i supaya orang menjadi tertarik, simpati, berseka. Teu kudu anyar. Da beda nu anyar jeung berseka mah. Tapi menunjukkan adanya perhatian. Saya ambil contoh, Pak ya. Saya ambil contoh. Ustadz Suraidi dalam beberapa kejadian beliau ngaji harus melewati Sungai Citarum. Banjir. Ari mentasna teh pakai rakit. Karena yang terbayang mustami menunggu kajian ngojay. Jibruk dah. Dibimbingkan acukna nambut ke jamaah. Sampai kemudian selesai ngaji, garing pakai denu eta ngojay deui. Itu contoh, Pak. Da pira ku bari taranjang atuh.
Nah, jadi wasiabaka patohir ini urusan batin dan urusan lahir itu bagian dari syarat yang namanya dai. Apalagi dalam konteks dakwah bil media, bil YouTube, bil Facebook kan. Kalau bejanya ya. Kita kan pernah nih dakwah di TV Bandung 5 stasiun waktu itu. Maklum kan, masuk TV pasti didangdanan, kaasup diwedakan. Salah seorang sepuh kita waktu itu, moal cenah mah mau diwedakan, nanaonan diwedakan gitu. Ih, qadarullah Ustaz, ku bencong tadi wedakan oke. Da moal tiasa nolak karena urusannya pencahayaan, ngaganggu lamun wajah asli. Minimal temantul wajahna, apalagi sampai kepada broadcast. Sampai sekarang harus tampil di media 50 kali jadwal, meureun kudu 50 baju tah. Nah, itu salah satu contoh. Jadi sampai ke urusan pakaian wae dalam konteks ini perintah syar'i, lain rek gagayaan. Nah, ini sangat diperhatikan oleh orang tua kita, apalagi bapak ibu yang kajamanan Ustaz Sudibja. Saya waktu itu kecil, bahasa teh leucir. Ustaz Sudibja itu kakeknya Dr. Sony. Ngaji pakai kacamata hideung atuh. Zaman eta riben gagahna luar biasa. Di jas bodas kacamata hideung. Waduh, lecirna luar biasa. Jadi dulu saya nggak ngerti gitu aspek-aspek yang demikian ketika sekolah. Oh, ternyata setelah digali dan dicontohkan ada aspek yang penting. Sakapeng teu kudu nyarita ningali ge jauh simpati. Itulah wasiabaka patohir. Jadi kan telepat Ustaz Aep seluruh mubalek Cihideung di dangdanan. Karena itu bagian dari wasiabaka patohir. Selain tadi pakaian batin, pakaian lahir itu juga apalagi menunjukkan korps. Teu naon Amin Muhtar pribadi nama raga-ragu ge, tapi korpsna kedah dijaga. Mata lamun bahasa akeh teh mah kieu. Lamun urang rumasa make baju bodas tong sok ge di mana wae. Nya pribadi nama teu naon tapi korps. Nah, menjadi seorang dai sudah tidak bisa hanya berbicara pribadi, tapi ada korps yang melekat. Maka pakaian batin dan pakaian lahirnya harus selalu dijaga. Jadi lamun bade gek kudu luak lieu gitu. Siga harita sadayap ka Bali nya da hoyong bareng ka pantai mah. Bingung kan jam sakieu siga loba jelema. Kajen peuting teu katingali pantaina. Nu hariwang teh pan kieu begitu ka pantai dinestad gitu kan. Tah bisi kitu nu hariwangna mah ih marukan kumaha jadi dai teh. Setiap ucapan tindak tanduk sampai urusan bab nu tadi teh atribut wae diperhatoskeun. Makanya penting aspek-aspek yang demikian menjadi kepedulian. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang tak kalah berat, yaitu tinggalkan perbuatan keji. Merujuk surat Al-Muddathir ayat 5 nyambung dengan yang tadi. Sekiranya menjadi dai adalah keinginan, maka pensiun dini dari dai lebih diinginkan. Ketika memberi nasihat orang lain itu mudah, tapi menasehati diri sendiri itu susah. Makanya kami Bapak Ibu harus selalu punya guru. Da cantang tuh dinasehatan ku mustami mah daek, tapi ku guru mah aya nu ngageuing. Minimal 1 bulan 1 kali kita nyorog. Kalau dulu akeh masih kuat nyorog ka Ustad Jae, kadang-kadang ka Ustad Aceng. Itu selalu kami lakukan. Kenapa? Karena tegampil menasehati diri sendiri mah. Urang bisa nganasehatan, ai urang kusaha dinasehatan. Nah, kalau punya guru masih ada yang menasehati, minimal 1 bulan sekali nyorog.
Ya sambil tadi ngobrol ngalor ngidul ringan, tapi disitulah kesempatan kita minta nasihat. Bahkan suatu saat guru-guru kita mengajarkan kudu jadi mustami, apalagi mubaligna ilmuna sahdapeun urang ridho teu ngadangukeun. Da tupan kieu sakamoho sare baitu ngadenge cenah moal teh eta ayatna kitu we. Ari kabatur lagu teh ulah begitu orang jadi mustami itu terkadang harus dilakukan. Dan kami mengalami begitu diajar naik ke mimbar aya Ustaz Usman di payuneun. Ngaos di ditu aya Ustaz Sodikin. Kan terbayang Ibnu Katsir muruluk atuh. Ti imam mah geus katalar begitu ningali kan. Saya juga nggak ngerti gitu, bukan terboga jadwal-jadwal teuing. Ternyata memang selalu dilakukan. Begitulah Ustadz Abdurrahman oleh Ahasan. Ustadz Abdurrahman yang khutbahnya, Ahasan yang jadi mustaminya. Ternyata apa? Oh ini yang dirasakan. Apa? Butuh nasihat. Terkadang dari orang yang sebawah kita ridho moal ngadangukeun lamun seeta nyarita. Maka suatu saat terkadang sanes bentrok-bentrok teuing, jadwal sengaja dilepas. Apa? Harus menjadi mustami, entang mubalig wae. Maka mendengarkan orang yang ceramah, walaupun orang teh geus apal dari, tapi keikhlasan ieu teh nu diuji gitu. Ikhlas teh ngadangukeun. Nah itulah penting apa? Nasihat itu mudah kepada orang tapi kepada diri. Kumaha carana? Maka perbanyak menjadi mustami. Paling tidak ada guru lah yang akan selalu mengingatkan. Aya nu ngageuing bahkan hiji saat mah teu kagok dikepret gitu. Dan itu butuh seorang dai ini supaya apa? Bisi anteng teuing. Sakapeung bisi jadi jumawa. Ternyata banyak hal yang justru dia sendiri keluar dari koridor, keluar dari syariat, apalagi sudah merasa sempurna. Dan inilah bagian yang tak kalah penting untuk dipersiapkan, dilakukan oleh seorang dai. Inilah yang kemudian diingatkan juga oleh Al-Quran untuk seorang dai, surat Fusilat ayat 33. Yang saya tambahkan beberapa catatannya, misalkan dari Imam Ibnu Katsir, ungkapan waman ahsanu aula, siapakah yang lebih baik perkataannya, memang da'a ilallah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, yakni menyeru manusia untuk menyembah Allah semata. Kenapa setelah itu dilanjutkan dengan potongan ayat wa amila soliha? Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, yakni dirinya sendiri mengerjakan apa yang dikatakannya dengan penuh konsekuen sehingga bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain yang mengikuti jejaknya. Nah, dalam hadis Bukhari, jangan sampai menjadikan seseorang berilmu lilin, orang lain tercerahkan, dirinya habis terbakar. Ini satu hal sekali lagi yang tidak mudah. Makanya pada saat kita mendapat tugas dakwah dalam media dan bentuk apapun, yang paling mudah dakwah itu apa yang kita yakini dan sudah kita amalkan. Enteng dakwah gitu, karena kita sudah menghayati dan sudah mengamalkan. Lebih mudah untuk dijalankan. Kemudian catatan yang terakhir, ini yang tidak mudah, yaitu jangan mengharap balasan dari manusia. Seperti yang diungkap dalam Al-Muddathir ayat 6. Dan ini paling terasa untuk orang yang memang melakukan dakwah terutama di lapangan. Nah, ayat ini mengingatkan Nabi Muhammad, para sahabat dan kita semua,
Jadi jangan memberi untuk menerima. Kalau bahasa guru kita begini Pak, taburlah benih kebaikan itu di mana saja. Jangan kau harap selalu panen di balong nu eta. Ini yang saya terima nih. Jadi taburlah benih kebaikan itu di mana saja. Jangan kau harap panen selalu di balong yang sama. Maka seorang dai tidak ada yang diharapkan balasan itu kecuali dari Allah. Sebab berharap dari manusia itu boleh, tapi semakin berharap dari manusia siap-siap untuk kecewa. Maka berharaplah dari Allah, maka Allah tak akan pernah mengecewakan hamba. Orang yang sudah pengalaman seperti Ustadz Aep pasti saya rasakan, saya hayati, beliau itu sudah punya pengalaman. Hiji, lamun urusanna balitungan amplop, kadang-kadang patuker jeung makalah. Hanas husnudon kandel, PT makalah nu tadi gitu. Aya pernah Bapak Ibu hampelas lantaran bendaharana mandor nu paling bunga nampi cek PT salah masihan salah ngalebetkeun cenah punten nah cenah ipis kieu PT cek 30 juta gitu. PT poho cenah salah ngasupkeun eta teh. Ini pasti terkadang tantangan, bahkan dulu gini tadi sup lamun keur teboga duit paling semangat atuh ngaji teh gitu. Begitu keur loba mah rada roream badal-badalkeun gitu. Itu yang paling berat. Sampai keluar tina pantau ya. Antara tadi manteng karena Allah atau karena amplop. Itu bakal dirasa. Hanas berharap. Terkadang di luar ekspektasi. Itu yang biasa, apalagi kalau programnya Safari Dakwah. Semacam ke daerah pelosok, kudu bujeng-bujeng nyiapkeun narima, nyiapkeun mere. Matak tingawitan tadi nyiapkeun duitna. Pakaian bekas layak pakai, sakapeung keur sembako, sakapeung mah mawa we ke daerah mah gitu. Dan inilah yang sering dinasehatkan oleh guru kita. Ingat mun rek dakwah, rek tabligh, entong ngosongkeun beuteung. Eusian heula sabisa-bisa kudu mawa ongkos bae nanginjem oge gitu, karena belum tentu kita husnudon ka pribumi masihan tua. Jadi tong ngosongkeun maneh bahasana teh minimal kudu bebekalan, kudu dieusian heula, minimal teh polos teuingnya, minimal mawa jaket urang titipkeun di SPBU gitu kan. Nah itulah yang dimaksud. Karena belum tentu ekspektasi yang kita harapkan jadi kenyataan, pasti kecewa. Urang nyendak contoh deui Ustadz Surayadi, paling banyak yang saya dapatkan keteladanan yang diceritakan oleh orang tua kita dari fenomena dai Ustadz Surayadi yang saya dapat. Mohon maaf, hari ini kita bisa ngecek konfirmasi benar tidak jadwal saya. Zaman Breto, jangankan tadi HP, telepon anu kikituan teh sadisuk kuningan kan? Itu belum tentu meratakan. Ya karena tidak bisa dikonfirmasi, berangkatlah jadwal ka Subang. Dan memang tadi tegado ongkos jalan kaki ke Subang. Begitu tiba di Subang, para roek masjid. Kenapa Ustadz nyangkanya hari itu ngaji padahal kamari? Pan tadi teh aya alat kontak komunikasi, teh aya konfirmasi. Pulang lagi dari Subang lempang deui. Di Pajagalan kieu tah. Kikieuan kan di di tangga Masjid Pajagalan. Aya Ustaz Abu Rahman keur naon Surayadi? Ieu we cenah carangkeul Ustaz kitu.
Cigana mun urang kumaha tebalik bidang dakwah teh gitu mah. Tebalik panitia teh. Itulah contoh yang disebut jangan berharap balasan dari manusia. Maka suatu saat kecewa. Tapi berharaplah dari zat yang maha kuasa. Contohnya naon Bu? Sebanyak apapun yang kita lakukan, maka semakin sadar bahwa kita banyak kekurangan. Semakin sering kita berdakwah ilallah, berjihad di jalan Allah, hendaklah selalu merasa kurang. Bahkan boleh jadi belum melakukan apa-apa. Dan inilah yang Nabi contohkan. Begitu juga para nabi, ketika mereka sudah banyak berbuat untuk Islam, sudah banyak melakukan dakwah, semuanya selalu dinyatakan dengan pernyataan merasa kekurangan, sampai menggunakan redaksi doa munajat yang relatif sama. Rabbana zolamna angpusana. Ya Allah, Tuhan kami sudah mendolimi diri kami. Itulah yang dilakukan oleh para dai. Setiap kali menunaikan tugas pasti harus selalu istighfar. Nah, nya mustami terpukau tapi dalilna loba menyimpang. Saprak ngaji ku urang jadi garelo. Itu tidak mustahil. Bukan masalah malah bangga kesuksesan. Harus semakin terus dia istighfar. Bisi naon justru salah. Nah ini yang diajarkan, jangan mengharap balasan dari orang. Karena suatu saat sekali lagi seringkali kita jumawa. Tetapi ini diingatkan, jangan merasa telah istimewa dengan jasa yang kita beri kepada sesama. Tak terkecuali dengan kiprah tugas ilmu dan langkah seorang juru dakwah. Nah akhirnya saya tutup sesi ini dengan poin terakhir yang tak kalah penting, yaitu bersabarlah karena Tuhanmu. Wali rabbika fasbir. Bagi yang telah berkiprah, tentu semakin menyadari bahwa dakwah itu penuh tantangan, penuh rintangan. Kisah Nabi yang 25 yang saya sebut, Nabi ada termiskin, Nabi tersukses, Nabi teripuh, Nabi terwatir, Nabi terpendek, masa tugasnya Nabi yang terpanjang. Pada dasarnya itu adalah gambaran hidup bahwa yang namanya dakwah pasti penuh tantangan dan rintangan. Ini mengajarkan kepada para dai akan satu kesabaran. Dan tidak mungkin kesabaran ini akan mengkristal jika kesabarannya bukan karena Allah. Sabarnya tidak boleh karena diri sendiri, tetapi sabar dalam mengemban tugas. Sebab dai itu bukan profesi, tetapi mengabdi atas panggilan ilahi. Maka dalam konteks kesabaran inilah Bapak Ibu, tak terkecuali sabar menghadapi kelakuan mad'u. Barangkali Bapak Ibu tahu sasodikin ya, dengan tadi retorika dan mantik tinggi gitu kan. Terkadang tablik jam 2 saja mau menerangkan mikot zamani dan mikot makani, memulai pembicaraan dari bedanya nikmat dan lezat. Ngaos jam 2 syukuran haji Ustaz ya. Orang ningali mustami ngaralae kieu kan. Jam 2 atuh. Dicandak mantik siga kitu. Beres ngaji teh aya Pak Haji nu akrab, Ustad terus terang ana mah teu ngarti kanu ngaji Ustad teh itu dugi ka kitu. Ih Ustaz sadikin teh tuda ana mah cenah Pak Haji teu tiasa sakieu tiasana teh contoh. Jadi
Sabar bukan hanya tadi beratnya medan, tapi kelakuan mad'u. Biasa kan dari supporter mah gitu, para pengamat mah gitu, yang paling mahir daripada para pemain kan. Wah segala tarima we teh kanyaah. Debalik Ustad mengaji tengarti jelaskan yang tadi dijelaskan gitu, matak ngaliurkeun gitu kan. Itu yang paling berat, tantangan karakter madu dibanding dengan karakter medan. Karakter medan juga berat, tapi perilaku karena tidak mudah. Satu frekuensi merubah rasa, merubah pola pikir, maka jelas seorang dai harus memiliki kesabaran yang melebihi daripada kesabaran mustami. Karena karakter, pola pikir, rasa tiap orang, tiap sasaran dakwah belum tentu sama. Nah, barangkali inilah catatan-catatan yang penting saya sampaikan dalam kerangka kita menjadi dai sebagai tugas ilahi yang harus totalitas mengabdi. Karena waktu yang membatasi kita, ada beberapa catatan lain sebetulnya yang penting berkenaan dengan dakwah kolektivitas yang membutuhkan super tim, bukan superman. Tetapi saya kira pokok-pokok ajaran inilah paling tidak yang telah diajarkan kepada kami, yang kami berusaha untuk mengamalkan bahkan sebelum dan setelah menjadi dai. Maka materi-materi ini sering kami putar kembali dan dinasehatkan oleh para guru, khususnya di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sederhana ini ada beberapa catatan yang bisa dijadikan nutrisi dan energi agar kita semakin bersemangat di dalam mengemban amanah dakwah, khususnya melalui wadah Jamiah demi izah Islam wal muslimin. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke moderator untuk dikelola. Aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Terima kasih kepada Ustaz Amin Mukhtar yang sudah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip seorang dai yang ternyata bukan hanya sekedar mahir dalam menyampaikan materi atau berretorika atau sekedar ngobrol istilahnya, tapi juga banyak hal yang mesti dimiliki oleh seorang dai yang ternyata begitu berat, dan itu semua telah dicontohkan mulai dari para nabi, para rasul sampai kepada guru kita di Jamiah Persatuan Islam. Semoga apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita menjadi wasilah untuk kebaikan mereka dan dilanjutkan oleh kita semua pada generasi hari ini. Untuk selanjutnya kepada Pak Sati, bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar pembahasan ataupun hal-hal yang lain dipersilakan. Yang pertama adalah Ustaz Bani, kemudian Ustaz Yusuf, kemudian kalau tidak ada, kita berikan waktu kepada Ustaz Bani. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin ditanyakan tadi perihal wasiat Bapak Fakih bahasan itu, di antaranya supaya lisan para dai itu tidak tergeletak gitu saja. Nah, terkadang yang membuat, di antara yang membuat kita agak tergeletak di antaranya misalkan seperti banyaknya peran yang mesti dibagi, kapan kita sebagai dai, kapan kita sebagai yang lain. Terkadang masyarakat melihatnya sama aja. Bapak nama menuju jadi tahun, bapak nama si Eka Ustaz. Ya, betul. Nah, barangkali saya apakah mensiasati atau ya tentu meminta nasihat mengenai hal yang berkaitan seperti itu. Terima kasih. Ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh
yang perlu saya sampaikan bahwa sukses dakwah tentu bukan hanya melibatkan sang dai sebagai produsen konten dan penyampai pesan, tetapi tak kecil juga peran tim di belakang yang saya sebut dengan tim sukses. Saya ambil contoh Abani. Setelah Abu Bakar dilantik, di beat, besoknya Abu Bakar pergi ke pasar. Umarlah yang pertama memergoki Abu Bakar sedang di pasar. Bahasa Abu Bakar, kenapa Anda ada di pasar? Kalau Anda di pasar, siapa yang ngurus umat? Kata Abu Bakar, kalau saya ngurus umat, saya ngurus dapur. Maka itulah contoh yang menjadikan gagasan dalam tanda petik taskil jam'iyah mendapatkan subsidi dari jam'iyah, dalam hal ini negara. Itu gagasannya Umar. Zaman itu lauk pauk, belum uang cash. Baru di zaman Umar bin Khattab masuk dalam anggaran negara ada uang cash. Apa artinya? Ternyata mungkin tadi sudah diulas, menjadi seorang dai premnya jangan satu media dan satu prototipe di mimbar. Karena kalau kita hitung jumlah sahabat masa terakhir Nabi 100.000 saja seluruh dunia, yang dakwahnya pakai media mimbar itu cuma berapa persen? Paling ashabus sufah yang 70. Kebanyakan para sahabat itu memainkan fungsi dan peran dakwahnya dalam media yang lebih luas. Makanya kita dapatkan kejadian di pasar, dai kunawan ku barang dagangnya dia berdakwah. Nah itu yang belum merata dalam pemahaman kita atau paradigmanya, bahwa ketika ustadz di mimbar sebagai ustadz, di luar mimbar bukan ustadz, padahal itulah ustadznya di medan dakwahnya. Maka para sahabat memainkan fungsi dan peran dakwah dalam media dan model yang lebih luas. Jadi tolong sekali lagi, ada wilayah yang di kita belum terbentuk merata, wajar. Cenah ustadz teh kalakah jadi satpam gitu, kalakah ngojek, ustadz mah kudu di masjid. Nah itu wajar, karena belum terbentuk pemahaman yang disebut dai dan dakwah dalam medan dan model yang lebih luas. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Pertama Ustaz, di lapangan ada beberapa rekan-rekan dakwah kita yang berhenti karena alasannya adalah ngaraos tadi tertambat kedua keadaan beres. Kemudian setelah saya temukan, saya pun malah ditolong. Jadi masa pantas kalau saya ketika tadi ada ayat tentang atas bukan mau bukan sauna itu menjadi hal yang sangat membuat saya sangat apalagi dengan saya sesuatu itu. Jadi kadang-kadang mereka keras ya. Jauh-jauh dakwah, ternyata saya pun belum bisa untuk mengamalkan. Ini barangkali saya kadang-kadang jadi berpikir mungkin usaha apa import saja, import jadi tidak, tapi masih di usaha yang lain. Ya. Dakwahnya mungkin dari kami di bank misalnya dari yang lain itu kadang-kadang terbersih di belakang saya, karena saking belum dan khawatir dan belum bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Yang kedua, saya menganalisa atau gaya timnya naos ya ide saya bahwa tidak kayak gitu. Syarat untuk adanya pimpinan cabang itu 25 orang, untuk PR itu 10 orang, untuk PD 3 orang. Artinya asumsinya adalah kalau tidak mencukupi tidak disahkan itu.
Dari sini saya berasumsi berarti eksis butuh kuantitas. Nah, apakah bisa ada hingga saya bisa tidak dakwah kita itu? Apakah sudah saatnya mewacanakan dengan serius ke arah kuantitas? Bisa dilihat. Yang terakhir, ini yang penting mungkin saya kepada dia dakwah dan yang lainnya. Siap bidang danan. Ini pengalaman saya pribadi, apakah ini memang sedikit atau bagaimana? Jadi ketika saya pernah diundang dakwah di birokrat ya. di sebuah instansi negara itu mereka sampai luar biasa, sampai saya masuk ke kotanya, masuk ke amplop untuk tempel. Itu berani betul. Begitu sampai ke rumahnya. Memang ada rasa yang beda saja. Tapi di apabila ditempelkan karena maaf itu ada rasa yang beda nanti. Jadi ada penghargaan yang berbeda. Saya ada pikir kepada PC bagaimana kalau ini diterapkan. ya. Alasannya kembali kami nanti kita yang saya kasihkan apa kamu ayat resekan di nama gitu kan. Itu berbeda. Ya. Saya bukan apa-apa, bukan gila hormat, tapi ini bagian ada kepada kembali untuk menjaga tadi. Ya, terima kasih Ustaz Yusuf. Yang pertama, itulah yang menjadikan kenapa Persatuan Islam mengadakan Tamhidul Mubalighin. Kenapa? Karena para dai potensi jadi hararese. Jadi yang disebut tadi para dai teh yang fakna tidak peduli, maka harus disediakan para dai yang sifatnya teh karbitan. Untuk apa? Justru memenuhi dahaga dan kegersangan spiritual umat yang tidak mungkin nunggu mu'alimin bareres keburu bubar. Ustadz Abu Rahman namanya kaum tafron. Jadi kaum tafron itu analogi kepada sapi nu kedah nama marulus jadi dai teh karena pakna di bidang agama. Ieu mah menang ditanduk, sapina teh menang ragra ka jurang. Itulah yang disebut hebatnya dakwah Persatuan Islam. Karena para dai serbaguna. Di titah kasawahayu, titah ngaji, oke. Sekali lagi namanya kaum tafron. Inilah yang sekali lagi kesuksesan dakwah yang membedakan nanti makomnya. Jangan berfatwa, tetapi cukup mau'idatil hasanah. Ini sekali lagi yang harus dirubah di masyarakat, karena seakan-akan dakwah itu dipatok oleh grade standar akademik tertentu. Tidak boleh. Maka tinggal menempatkan makom, yaitu menyampaikan apa yang dipahami. Itu kesuksesan. Persis. Nunggu yang bidangnya paknya itu iraha. Dibuatlah Tamhidul Mubalighin. Maka melalui dai-dai alumni Tamhid itulah dakwah Persatuan Islam semakin menyebar. Selamat untuk kaum tafron, karena itulah mubalig serbaguna. Kita berhutang budi kepada mereka. Yang kedua, nah mungkin penyakitnya ini lantaran geus jadi dai gitu, sakapeung haroream diajar gitu. Nah itunya saja yang harus terus dibangun kesadaran untuk upgrading. Bahkan saya dengan tim dari Cihideng dan teman-teman Tasik terus berusaha menyediakan rujukan yang instan tapi bisa dipertanggungjawabkan. Contoh tafsir Ibnu Katsir dengan teksna para mubalig gampil copas. Teu bisa maca kitab ge bisa nerangkeun Ibnu Katsir, minimal keur legeg lah Ibnu Katsir. Teuing eusina mah karena Ustaz sami saya dulu bawa kitab Ibnu Katsir lebat nama majalah Iberiyah kitab nanti gitu. Bakat kunaon lantaran di daerah eta mah moal didenge khutbah lamun teu mawa kitab.
Dibawa we kitabna, padahal jalan nama Iber, siga nerangkeun Ibnu Katsir, padahal Iberiyah. Nah ini sebagai bagian dari namanya kaum Tafron, dan itulah yang terjadi di zaman Nabi. Ashabus Sufah itu bukan orang-orang yang faknya, karena mereka dalam tanda petik kaum pendatang yang boleh jadi bukan kaum terbaik di daerahnya, tapi oleh Nabi ditamhidul mubaliginkeun. Dengan mereka lah Islam menjadi demikian berkibar. Jadi itu justru yang harus dipacu. Lamun Quran teh mah nungguan 30 juz kakara jadi dai, irah beresna kaburu bubar, kajian jadi dai geus eueuh mustami. Nah, ini justru itu Ustaz Yusuf, kekuatan kita, dan itu yang harus ditumbuhkan. Tetapi sekali lagi, di dai-nya terus kita upgrade, di mustaminya harus terus kita robah mindsetnya. Seakan-akan baru jadi dai kalau tugasnya itu di masjid, sementara banyak mustami yang masih enggan di masjid, maka harus jemput bola. Begitu jemput bola, atributnya tidak harus selalu dai di masjid, karena jangan ada jarak, maka digantilah performan ustad nu turun derajat dan pakai kolor. Itulah dakwah bil futsal. Sanes tujuan futsal nate gitu, minimal mustami jadi deket ke ustad teu kagok. Berarti itulah yang disebut dengan strategi dakwah. Tadi urang teh sok mahal Yusuf, lantaran gaduh makom mau nepi sasaran dakwah, urang nu kudu nurun, bukan harga diri diturunnya, tapi performannya. Waktuna tadi bebersih bareng mau jadi ragrag. Nah itu juga yang terkadang penyakit, apalagi kalau jadi ustadz sudah kahot punya makom. Beda, itu yang juga terkadang harus diingatkan untuk kita. Maka hanya itulah sebetulnya tantangan dan godaannya. Lain itu tidak ada soal. Rek ngangkutan anu, rek make tadi itu gak ada soal. Itu bagian dari strategi dan sasaran saja. Begitu saja. 2, ngalaman sebelum saya. Tingawitan tadi di kepelan tengah amplop pisan. 2000-an bau minyak tanah, sampai puluhan juta ngalaman. Justru disitulah gogodana. Mungkin berhusnudon, ieu mah nyaah ka ustad bakatku hayang masihan 3.000 jeung bau minyak tanah. Disitulah ujian yang terasa. Aing moal ka dieu deui sia ngaji diundang apal amplopna gitu kan. Tapi yang paling penting bukan urusan nominalnya, tapi ngajaga muruahnya. Nah, ngajaga muruahnya ini di satu sisi urang teh tadi kedah gitu, di sisi lain oge risi lamun ustad kedah nanatangan kwitansi di da masuk APBD. Beunang pejabat ku KPK usah ditaros. Ustad nampi gitu. Jadi ada plus minus gitu kan, tetapi sekali lagi bukan format administrasinya, tapi yang paling penting dalam rangka menjaga muruahnya. Nah muruah itulah yang tolong diperhatikan baik oleh para DKM, para panitia kajian, maupun tadi Bidgar dakwah untuk selalu mengingatkan. Komodayna mah tos teu usum amplop, transfer weh gitu kan. Data peryogi amplop nama nu penting ke sini gitu kan. Nah itu jadi sekali lagi mengingatkan kita semua. Terima kasih Ustaz Yusuf juga telah mengingatkan saya akan hal-hal yang demikian dianggap sepele tapi terkadang penting untuk diperhatikan. Demikian Ustaz Yusuf. Ya. Terakhir asli. Terima kasih atas pencerahannya. Poin yang saya akan tanyakan terkait dengan hukum mungkin oleh dan tidaknya. Yang pertama terkait dengan dalil juga, ketika di akhir khutbah kemudian ditutup dengan
kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena jawaban menyesali itu amin atau dengan jawaban sama wassalamualaikum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam grup WhatsApp selalu ada kalimat doa, kemudian menjawab juga amin tapi dengan simbol begini. Asiba. Karena kan secara umum kita tidak selalu doa mengatakan, tapi dalam setiap karakter iman itu selalu ada simbol itu. Bukan seperti itu. Ya ya. Dan yang ketiga itu terkait dengan juga mungkin karena kebutuhan ekonomi, karena setelah selesai pengajian itu menawarkan produk yang tidak sasarannya adalah tentu suami masih secara etika atau etika bagaimana itu bisa terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon doa ya, mudah-mudahan kami dengan bidang dakwah PP segera selesai menerbitkan buku panduan dakwah dari A sampai Z. Itu sedang disusun. Tapi nunggu itu kalau lama, sekarang jawaban ringkasnya nanti detailnya di situ. Catatan yang perlu disampaikan, pada dasarnya yang pertama menggagas jawaban amin itu karena wawunya, wawu atop. Setelah Rabbana atina fidunya hasanah dan seterusnya, wassalamualaikum teh waknya wawu atop, bukan salam pamitan pulang. Kalau mustami'nya paham yang dimaksud oleh mubaligh wawunya wawu atop, gampil ngaminkeun. Tapi berapa banyak mustami nu ngarti wawuna atop? Belum tentu kan? Nah, sehingga waktu itulah Ustadz Abdullah sebetulnya yang pertama mengajarkan jawabna ku amin, jangan ku waalaikumsalam. Da wawuna wawu atop. Oke, sekali lagi mustami ngartos gampil kan? Tapi begitu sekarang para ustadz nyebutkan wassalamualaikum warahmatullah, wawuna wawunaon. Ternyata ta'arapaleun ustadna oge matak nu gampil weh jawaban assalamah waalaikumsalam. Itulah dalil bertemu liko ada salam, berpisah pirok ada salam. Ngan papisah macan populer. Maka jawabnya dengan wassalamualaikum tidak salah. Karena tidak bisa membedakan wawu, sementara wawu hanya tahu mubaligh yang mengucapkan. Gitu ya. Salam apa? Salam berpisah aya dalilna riwayat Abu Daud. Begitu? Oke. Jawab ke amin boleh. Lamun memang kaharti kurang wawuna atau nu gampil weh salamah jawab deh ku salam. Tamat terkedah dalil khusus karena ada dalilnya berpisah. Yang kedua, ini tantangan teknologi serius. Siga kieu simbol teh di WhatsApp eta teh kan simbol Buddha. Nu kita simbol Buddha teh kawitna teh. Urang teh maaf eta teh Buddha. Asal nama siga orang bade ngadoa pira ku kieu gitu. Rabbana atino gitu. Digunakan simbol yang ada tujuannya menunjukkan bahwa kita sedang berdoa, bukan mengajarkan harus mengangkat tangan. Itu tujuan utama. Tapi sekiranya bisa salah paham, ngajarkeun kudu kieu gentawas we ku simbol yang lain. Itulah sama seperti nu kieu. Asalnya dibuat menunjukkan simbol ritual ibadah Hindu, tapi begitu asup karena WhatsApp dilepaskan konteksnya dipakai sebagai ketawaduan hapunten, maka itu boleh. Tujuannya sekali lagi bukan mau mengajarkan harus mengangkat tangan, tapi simbol bahwa saya sedang berdoa. Gitu maksudnya. Tantangan teknologi ya, WhatsApp ala Persis gitu. Coba kumaha ngaikonkeun ngelebetkeun grup di WhatsApp Persis lah beda gitu. Simbol khusus gitu. Contoh sewas kieu.
aya upami ngawaler alhamdulillah jazakumullah khairan katiro di lambangan Persis tak contoh tos kreatif kang Sim Kuring. Itulah dai yang luar biasa, walaupun tak pakai mimbar perannya besar, yaitu pengrajin simbol stiker gitu Ustaz. Kemudian satu lagi, oh iya, lihat itu pertanyaannya, ridokah Ustadz ketika Mustami begitu antusias karena mendengar ceramah ketika dagangna ditawarkan tidak seantusias ridho henteu gitu? Kedah ridho, pami ridho teu nanaon. Antusias teh da keur nerangkeun dalil, tapi nerangkeun produk mah Mustami gaduh standar masing-masing. Ustadz mah teu apaleun dagang cenah, saya lebih pinter. Boleh. Mustami punya hak menolak barang, tapi tak berhak menolak dalil kalau dalil itu Quran Sunnah. Contoh, tentang pedah Ustadz jadi menang di masjid, hari kajamaah tidak boleh jual beli di masjid. Iya mada Ustadz nu dagangna jadi menang, sama sorry Ustadz oge bab dagang mah kudu di luar masjid, wayahna keluar masjid dagang teh. Nah itu contoh. Jadi sekali lagi boleh selama ketentuan dagangnya itu berhubungan dengan syarat sah jual beli. Ada Mustami, ada konsumen, ada yang nolak. Nah upami ikhlas teraskeun, tapi lamun jadi kaganggu, nah cenah ka saya teu meuli, padahal dalil mah sakitu antusias, da beda bab. Maka lebah dinya Mustami bukan jamaah tapi customer punya hak membeli atau menolak. Contoh dagang madu, para peduli karena ayat dan hadis tentang madu, tapi saprak dagang madu di dalilan. Maka lebih baik madu apa adanya dengan kualitasnya daripada di labelan dalil. Sebab maksudnya bukan ngamalkeun dalil tapi ngalebelan produk. Nah maka demikian juga seorang ustadz dipersilahkan untuk dagang tapi proporsional dengan fungsi dan perannya sebagai dai. Cek orang Bandung mah tong jual dedet. Sami contoh ya. Contoh kasus Ahadnet MLM Syariah. Sebelum ngaji jamaah kita di Tangerang di prospek oleh pedagang jaringan Ahadnet. Kieu dagangna teh ieu si Wakep. Kalau bapak ibu beli ada peluang masuk surga, kalau beli Pepsoden asup neraka. Gitu cara dagangna teh. Jadi begitu Sim Kuring nembejo sebelum acara ke prospek dagangna teh kitu. Beli tai masuk surga, ieu mah neraka, langsung gitu. Begitu tepang saya tanya, Mas ini bisnis untuk Islam atau untuk Muslim? Maka sekiranya untuk Muslim belum tentu efeknya ke Islam. Nu puguh mah pemegang saham nawe nu beunghar, ke Islamna belum tentu. Jangan begitu. Cara Islam itu tidak boleh menjatuhkan produk orang, tapi bersainglah secara sehat, yaitu promokan kualitasnya, bukan menjatuhkan semata-mata brandnya. Islam tidak begitu. Nah disitulah maksud saya, jangan sampai karena dia merasa seorang ustadz ada jaminan produknya laku. Maka kesepuhan orang Tasik lebih apal. Namun ustadz dagang cantang tuh berkualitas tolak we. Sorry ustadz, lu diterima teh dalil teh ustadz, urusan endog mah beda deui. Orang Tasik lebih ngerti kena endog, ustadz jauh-jauh di Bandung mawa endog, boleh. Nah disitulah selama itu bisa dijaga, maka pada dasarnya tidak melanggar etika. Kita begitu? Ya. Terakhir asli pisan. Maka ibu mari pemuda
Ya itu tuh penggar. Ya. Ya. Dalam pengertian umum, mubalik itu salah satu unit kerja dari dakwah. Karena dakwah modelnya bisa 3 lebih luas, bilisan, bil kitabah, dan bilhal. Kalau mubalik, penekanan atau aksentuasinya lebih ke lisan dalam pengertian umum. Dalam pengertian khusus, mubalik marhalah yang lebih tinggi daripada da'i, karena mubalik dari sisi materi lebih menguasai terhadap ilmu-ilmu syar'i. Nah, di kita Tamhidul Mubaligin, orang tua kita tampaknya menggunakan makna umum, yaitu unit kerja dari dakwah yang cakupan dan modelnya lebih luas. Itu yang dipakai di kita. Itu ya karena waktu juga yang memisahkan kita, barangkali Bapak Ibu sekali lagi, tidaklah sekali-kali apa yang disampaikan oleh Amin Muhtar itu menunjukkan kesempurnaan Amin Muhtar sebagai da'i. Justru hakikatnya apa yang ditanyakan itu adalah nasihat bagi saya pribadi agar tidak merasa puas dalam mengawal perjalanan dakwah atas amanah umat dan jamiah dalam 20 tahun ini. Tentu semakin banyak kekurangan yang dirasa akan kelemahan diri. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu agar terus menempa diri, khususnya bagi kita dalam estafeta dakwah Jamiah Persatuan Islam. Akhirnya saya mohon pamit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam waktu dan kesempatan lain, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan. Materi juga menjawab beberapa pertanyaan dari para sahabat. Alhamdulillah, kita mengingat sesi terakhir di waktu dari kali ini, dan untuk